Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk ketua kelas, tolong bantu siapkan kelasnya dan memimpinnya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Terlebih dahulu berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang absen? Hadir semua atau ada yang absen? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Biar pada semangat, kita nyanyi lagu nasional dulu ya. Oke, Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, saling menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, Indonesia. Tanah airku, Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu, Melibu. Ini materi kita hari ini. Karena di kelas 11 ini kita sudah masuk ke bab 3. Bab 3 itu tentang kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika. Dan di unit ini kita sudah masuk ke unit kelima, yaitu tentang stereotip, diskriminasi, dan bullying. Sepertinya pasti peserta ini juga bingung, kenapa Bu dari bab 1, 2, 3, 4 kita belajar tentang budaya, globalisasi, dan merawat budaya lokal. Kenapa Bu di unit 5 ini kita belajar tentang diskriminasi dan bullying? Karena seperti kita tahu bahwa Indonesia ini masih banyak bullying di sekolah dan di dunia luar. Apalagi di dunia maya sudah banyak sekali yang disebut juga cyberbullying. Itu juga termasuk salah satu bullying yang sangat mengerikan ya di zaman sekarang. Oke, baiklah, kita masuk ke materinya. Sebelum itu, Ibu tanya dulu tentang mengingat kembali materi kemarin tentang merawat budaya lokal. Menurut pendapat peserta didik, bagaimana cara peserta didik merawat budaya di zaman sekarang? Bu, Baik, Anissa Maula, silakan. cara merawat budaya itu seperti kita itu mengetahui misalnya budaya itu apa, Bu. Nanti setelah itu saja kita, misalnya saya Bu sebagai orang Jawa, nanti kita itu pakai
saya itu menjaganya itu dengan memakai baju adat Jawa, batik Jawa seperti itu Bu. Kemudian kita tuh juga harus memahami sih Bu, budaya kita sendiri itu apa. Oke, baik, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Anissa. Sebelum itu, karena kita mau masuk ke materi kita, tadi Bu sudah share di grup ya, di grup WhatsApp itu tentang artikel yang berhubungan dengan materi ini. Boleh dilihat dulu artikelnya. Di ini ya Bu? Iya, di aplikasi. Di Google Drive bisa juga, peserta dilihat. Ya, boleh silakan dibaca dulu. Boleh silakan dibaca dulu 5 menit, 3 menit atau 5 menit boleh. Biar peserta didik itu lebih nyambung lagi dengan materi kita yang sebelumnya, itu saling berhubungan dengan materi ini. Baik, sudah dibaca nak? Sudah Bu. Siapa nih yang bisa nyimpulkan? Saya, Bu. Oke, silakan Ernita. Baik Bu, jadi dari hasil kesimpulan menurut saya Bu yang sudah saya baca dari artikel tersebut bahwasanya pada masa itu Bu, kelompok minoritas Tionghoa ini Bu mengalami kesulitan mengurus dokumen Bu. Kemudian kelompok minoritas itu harus mempunyai surat bukti, yaitu bukti keluarga negara Indonesia Bu, atau waktu itu disebut dengan SBKRI, baru bisa mengurus paspor sama dokumen lainnya Bu. Dan syarat ini hanya berlaku untuk etnis Tionghoa Bu. Dan pada saat itu Susi Susanti ini pernah berujar bahwasannya kalau kami ini atlet berprestasi yang sudah menyumbangkan medali emas Bu untuk negara ini saja masih diperlakukan tidak adil Bu. Bagaimana jika nasib orang-orang biasa yang jauh lebih miskin daripada kami gitu Bu yang atlet gitu Bu. Kemudian ini menurut Susi Susanti ya Bu. Kemudian ada hal yang menarik Bu, yaitu berapapun persoalan yang menimpa Susi Susanti ini dan Alan tidak pernah luntur jiwa nasionalismenya Bu, karena tidak pernah berpikir untuk berpindah dari keluarga negaraan Bu. Baik, terima kasih Ernita. Memang ya di Indonesia ini mirisnya tentang ketidakadilan, karena di sini saja Susi Susanti yang sebagai atlet saja tidak mendapatkan privilege-nya, tidak mendapatkan keuntungannya, padahal dia sudah menyumbangkan medali emas untuk Indonesia, sudah berjuang untuk Indonesia, walaupun dia termasuk dalam etnis Tionghoa yang sebenarnya bukan asli Indonesia. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita lanjut ke materinya ya. Boleh dilihat di Google Drive-nya kalau misalnya tidak jelas di depan. Oke, sedikit dan kuning. Oke. Tujuan pembelajaran ini apa sih Bu? Tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik diharapkan mampu mengkaji secara objektif kasus-kasus yang berpotensi merusak kebinekaan. Kasus tersebut bisa berupa peristiwa yang terjadi di sekitar lingkungan dengan intensitas kecil atau besar. Contohnya intensitas besar itu kayak yang di artikel tadi, intensitas besar itu kan kita di Indonesia, di luar Indonesia. Intensitas kecil itu seperti kita di sekolah. Apakah teman-teman antara kalian dan teman-teman itu saling menjatuhkan? Terus yang kedua, peserta didik juga mampu bisa menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa dikategorikan diskriminasi. Karena kan kita mungkin semua yang sikap-sikap teman itu kita anggap diskriminasi. Kita masuk ke penjelasan stereotip. Stereotip itu adalah prasangka. Prasangka itu seperti kayak kita merasa teman kita apakah baik atau baik atau tidak dengan kita, itu adalah termasuk prasangka. Stereotip ialah
maaf seperti non muslim, itu kan kita saja dengan agama kita saja kadang kita kurang belajar, apalagi kalau misalnya kita punya teman yang berbeda. Nah di situ kan kita belum memiliki informasi yang pasti gimana belajarnya, gimana tentang agama tersebut, tapi kita sudah menghakimi karena mereka sendirian di situ. Jadi itu adalah prasangka yang kita sudah tidak punya informasi yang lengkap, tapi kita masih menghakimi teman kita. Terus pada kelompok tersebut stereotip identik dengan perbedaan ras, etnik, suku, kelompok kepercayaan atau agama, sikap komunikasi yang sesuai dengan stereotip jelas akan mengganggu terjadi komunikasi yang efektif. Tuh, jadi kalau misalnya kita sudah tidak kenal dengan teman kita tidak tahu informasinya, kita seenak saja menjelek-jelekan teman kita yang berbeda suku atau ras. Selanjutnya, masuk ke diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap membedakan secara sengaja terhadap golongan-golongan yang berhubungan dengan kepentingan tertentu. Perbedaan tersebut biasanya didasarkan pada agama, etnis, suku, dan ras. Diskriminasi cenderung dilakukan oleh kelompok mayoritas. Seperti tadi sudah Ibu contohkan. Lanjut ke bullying. Bullying adalah perilaku agresif yang berulang kali disengaja dan memiliki tujuan untuk menyakiti, merendahkan, dan mendominasi orang lain secara emosional, fisik, atau mental. Tindakan bullying bisa terjadi dalam berbagai konteks seperti di sekolah, tempat kerja, lingkungan online yang disebut dengan cyberbullying, atau tempat umum. Oh, lingkungan online itu contohnya di media sosial? Iya, contohnya seperti sekarang di TikTok itu kan, kalau misalnya kita lihat ada video viral itu tentang sekelumpulan orang, dia sedang menari, padahal itu dia menari untuk daerahnya, ciri khas daerahnya, tapi karena itu tuh kita ngerasa itu aneh karena kita tidak pernah melihatnya. Jadi orang yang seperti yang paling tahu tentang semua itu, jadi dia ngerasa kayak orang ini aneh nih. Jadi mereka memberi ujaran kebencian, dia memberikan omongan-omongan yang tidak pantas di akun tersebut. Dari semua itu pasti kan kita jadi ada pertanyaan, mengapa seseorang atau kelompok tertentu melakukan tindakan diskriminasi? Kenapa? Apa salahnya? Kenapa orang itu bisa setega itu? Ada faktor yang dapat mendorong seseorang atau kelompok melakukan tindakan diskriminasi atau pelabelan negatif. Adalah kebanyakan diskriminasi disebabkan oleh prasangka atau stereotip yang berkembang di masyarakat. Prasangka dan stereotip yang muncul biasanya disebabkan oleh pengetahuan. Prasangka yang dimiliki oleh sekelompok komunitas kepada komunitas tertentu untuk menindas dalam hal tersebut dapat berupa seperti perbedaan akan budaya, adat istiadat yang dimiliki bahkan agama. Diskriminasi bukan tanpa sebab, diskriminasi atas budaya dan agama di masyarakat awam maupun masyarakat digital yang tidak menggunakan media sosial sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Sudah dijelaskan ini di garis bawahi tentang sesuai dengan fungsi dan tidak sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Jadi makanya kalau misalnya kita zaman sekarang ini anak kecil tidak boleh langsung dikasih handphone, dikasih gawai. Kenapa? Karena mereka belum mampu di sana. Mereka belum tahu di dunia nyata pun, di lingkungan sekitar mereka pun, mereka belum cakap nih untuk tahu dan paham akan semuanya. Apalagi dia terjun langsung ke dalam media sosial yang kita orang dewasa saja tidak akan berani untuk macam-macam. Selanjutnya, oke. Dari semua penjelasan tersebut, dari diskriminasi, tentu saja Pancasila tidak akan tinggal diam. Pancasila selalu punya peran untuk setiap permasalahan di Indonesia ini. Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sebagai ideologi dasar negara harus dapat menunjukkan bahwa perbedaan bangsa Indonesia miliki ini adalah sebuah kekayaan, bukan hal yang merugikan. Manusia diciptakan oleh Sang Pencipta dengan karakter dan ciri-ciri yang berbeda. Manusia tidak mempunyai hak untuk memilih warna kulit dan bentuk fisik ketika dilahirkan. Betul sekali. Kita tidak bisa untuk memilih kita harus cantik seperti artis-artis, itu tidak bisa. Kita juga kadang ada yang orang tuanya putih, anaknya manis gitu. Tidak bisa, kita tidak bisa memilih. Hanya Tuhan, hanya Pencipta yang bisa
menentukannya. Karena semua itu merupakan karunia-Nya, perbedaan tersebut bukan suatu hal yang berfungsi menjadi manusia beranggapan suatu ras lebih tinggi ya. Kita tidak boleh tuh. Misalnya karena kalian ini mayoritasnya orang Melayu, terus tiba-tiba ada orang Maluku, teman kalian. Ada berapa orang atau satu orang? Karena kalian merasa kita paling banyak nih di sini, dia sendirian, jadi kita sering mengolok-olok dia. Itu tidak boleh. Itu harus saling menghargai saat berperbedaan. Itu lanjut. Peran Pancasila pada sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki kebiasaan dalam menganut agama dan menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya. Dengan adanya sila pertama, Pancasila diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat mewujudkan kehidupan yang selaras dan seimbang antara sesama manusia. Lanjut pada sila kedua. Pada sila kedua yang berbunyi kemanusiaan adalah beragam, menyatakan bahwa harkat dan martabat yang sama bagi setiap manusia, sehingga perlu adanya sikap menghargai, sikap tolong menolong, dan sikap kemanusiaan antar individu. Pada sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia berkaitan dengan moto bangsa Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, menyatakan bahwa Indonesia hidup dengan berbagai keragaman dan merupakan satu kesatuan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. Walaupun ada perbedaan suku, ras, agama. Selanjutnya di sila keempat. Sila keempat mereka tadi dipimpin oleh kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pancasila yaitu bangsa Indonesia memiliki prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara daripada kepentingan pribadi. Dan terakhir pada sila kelima, peran sila kelima berbunyi tentang Pancasila berhubungan dengan sikap adil dan menghormati hak asasi manusia, menghormati hak asasi orang lain beserta kewajibannya dan tidak mengintimidasi orang lain. Kita akan tidak mengintimidasi orang lain. Dengan semua masalah yang sudah kita hadapi, banyak yang cyberbullying, banyak yang bullying yang datang dari lingkungan kita. Kadang kita sendiri pun yang merasa kita tidak melakukan bullying, tapi sebenarnya secara tidak sadar kita melakukan bullying kepada teman kita. Berarti kita mengejek dengan badannya yang terlalu besar, atau terlalu pendek, atau terlalu kecil, itu kan sama saja dengan bullying. Tapi dikemas dengan karena dia teman dekat, jadi kita merasa tidak sakit hati. Sebenarnya itu tidak boleh. Gitu. Dari semua perburukan itu pasti ada upaya. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memupuk persatuan di Indonesia? Yang pertama, toleransi antar suku, agama, dan ras. Cara pertama yang dapat dilakukan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah dengan mengedepankan toleransi. Ingat, mengedepankan toleransi. Yang kedua, menumbuhkan sikap gotong royong. Gotong royong itu bukan hanya kalau misalnya hari Minggu kita bersih-bersih, bukan hanya itu. Gotong royong di sini seperti kita ibu ngasih tugas kelompok untuk peserta didik. Kalian saling membantu. Itu sama saling membantu itu namanya gotong royong. Tuh. Ya, Bu. Terus yang ketiga, mendahulukan kepentingan umum. Tidak boleh egois kita ya. Yang terakhir, mencintai budaya Indonesia. Harus kita cintai budaya kita sendiri, baru kita mencintai budaya lain. Oke? Biar peserta didik, anak-anak ibu yang cantik-cantik ini tidak ngantuk, kita quiz dulu ya. Sudah ibu share di linknya, boleh dilihat di WA ya. Ya boleh di WA atau mau langsung di Google Drive bisa juga. Oke, ibu tunggu. Ini kodenya ya. Ibu tunggu di sini. Nah, ini kodenya 647615. Hanya belum ini. Mana buku peserta? Itu masalah dulu kalian. Ayo. Sudah, Bu. Baik, oke kita mulai.
tugasnya, karena kelompoknya sudah ibu kasih kan, untuk tugasnya peserta didik bisa mewawancarai tokoh masyarakat yang ada di lingkungan kalian. Ini kelompok ya. Iya. Ya, KPD-nya, daftar pertanyaan dan lembar dialog kunjungannya. Ini ibu memberi waktu 1 minggu ya untuk tugas kelompoknya. Udah jelas ya, nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas lagi bisa tanya langsung di WA grup. Oke ibu, itu selalu pantau WA kalian. Baiklah. Besok dipresentasikan ya Bu? Iya, dipresentasikan. Untuk wawancaranya, peserta didik bisa mewawancarai ketua RT atau pemuka agama di lingkungan peserta didik. Kepala desa boleh ya Bu? Kepala desa boleh. Boleh semuanya. Bu, berarti itu harus pakai dokumentasi apa enggak Bu pas wawancara Bu? Nanti dokumentasi kan karena kita 2 kelompok. Nanti kelompok pertama, berarti kelompok pertama dulu. Nanti ibu dampingi biar tokoh masyarakat itu percaya dan mau dengan senang hati menjadi narasumber kita. Ya, nanti ibu kabari hari apa bisanya, nanti ibu akan ke sana ya. Baik Bu. Iya Bu. Kesimpulannya adalah Indonesia mempunyai berbagai macam suku, agama, dan ras. Namun perbedaan tersebut terkadang membuat seseorang atau sekelompok orang bersikap diskriminasi terhadap sesama. Hal ini seringkali terjadi di lingkungan sekitar. Misalnya menganggap rasnya lebih tinggi daripada ras lain. Adanya ujaran kebencian terhadap suatu ras dengan mengejek ras orang lain. Dan masih banyaknya masyarakat yang hanya ingin bergaul dengan satu sama suku, satu agama, atau satu ras. Hal ini tentu menyakitkan bagi orang lain yang kelompoknya merasa terkena dampak diskriminasi, adanya ketidakadilan, dan kurangnya rasa kemanusiaan merupakan suatu tanggung jawab bagi warga negara agar terhindar dari peristiwa buruk yang mungkin terjadi. Lagi dengan demikian, memahami konsep Pancasila dan memahami moralitas yang baik wajib dimiliki oleh setiap warga. Sebaiknya sebagai warga negara kita mematuhi perintah dan mengkritisi hal agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan mencegah timbulnya konflik yang berkepanjangan dan berusaha menganggap bahwa perbedaan yang kita miliki adalah bentuk kekayaan yang harus disyukuri sehubungan dengan pentingnya nilai-nilai Pancasila. Oke, itulah penutup dari Ibu. Terima kasih untuk anak-anak Ibu yang sudah semangat belajar hari ini. Semoga sehat selalu dan kita ketemu lagi untuk pertemuan minggu depan presentasi tentang wawancara ya. Sebelum itu kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah.